Terjerat cinta duda. Bab 45. Berbicara dari hati. Nia bingung kenapa tiba-tiba Erla seperti orang ketakutan, sepertinya trauma berat. Ren, Erla sudah sadar, lapor Nia. Alhamdulillah mbak, apa aku boleh lihat mbak? Tanya Randy. Tiba-tiba tubuhnya bergetar Ren dan dokter sedang menanganinya. Bergetar? Kedinginan mbak? Tanya Randy. Mbak juga tidak tahu, dia seperti orang ketakutan, jelas Nia lagi membuat Randy berpikir ada apa dengan Erla. Apa yang terjadi? Tanya ayah Bahtiar, tadi Nia menghubungi ayahnya mengatakan kalau Erla sudah sadar tapi seperti orang ketakutan. Aku juga tidak tahu yah tadi Erla kedinginan begitu, yah takut yah terjadi apa-apa kasihan dia, cemas Nia. Berdoa saja Nia. Randy mengusap wajahnya kasar apa yang terjadi dengan Erla. Biasanya pasien bangun dari koma ketakutan dikarenakan trauma berat, apa Erla juga trauma? Jika iya apa yang membuatnya trauma? Bodoh. Kesal Randy pada dirinya, dia sangat bodoh tidak bisa menjaga sang istri hingga membuat Erla sampai menderita seperti ini. Andai saja dia bisa lebih peka ini tidak akan terjadi, istrinya sekarang ketakutan. Bagaimana dok? Tanya Nia saat melihat dokter keluar. Pasien sedang istirahat, mungkin ada sesuatu yang membuatnya trauma jadi saat dia koma dia selalu mengingat hal tersebut hingga sampai ketakutan saat sadar, jelas sang dokter. Apa dok? Tanya Nia. Saya juga tidak tahu bu, kita coba perlahan menenangkan pasien dan beri rasa nyaman agar pasien tenang bisa melupakan hal buruk yang sudah terjadi padanya, ungkap sang dokter lagi dan dianggupi Nia. Sebelum kejadian jatuh apa yang dilakukan Erla mbak? Tanya Randy penasaran. Erla di butik baik-baik saja, malamnya kami masih sempat teleponan karena aku cemas Erla tidak bisa tidur malam-malam sebelumnya. Matanya selalu sembab di pagi hari mungkin menangis, jawab Nia. Tapi tunggu dulu, sebelum dia jatuh Tina bilang dia bertemu ibu-ibu, ucap Nia lagi. Ibu-ibu? Ya, astaga apa mungkin itu mama kamu Ren? Ujar Nia menutup mulutnya. Mama. Mbak punya buktinya. Sebentar aku minta rekaman CCTV pada Tina. Ucap Nia mengeluarkan ponselnya menghubungi sang karyawan. Jika benar mamanya yang datang kenapa Erla justru ketakutan apa mamanya tahu semua ini? Apa Erla sudah jujur pada mamanya? Astaga banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi Randy, apa ini ulah kebohongannya jika iya? Kenapa harus Erla yang menanggung semuanya dia juga bersalah bahkan dia yang membawa Erla masuk ke dalam kehidupannya tidak adil jika Erla menanggung sendiri penderitaan ini. Ini Ren, coba kamu lihat apa wanita bermasker ini apa mamamu, tunjuk Nia pada layar ponselnya dan benar saja itu Mama Feni mamanya. Astagfirullah, Mama. Jadi benar perempuan ini mama kamu Ren? Iya mbak, jawab Randy lemah. Kata Tina mereka keluar bicara di kafe depan setelah itu Erla menangis saat kembali ke butik dan langsung ke kamar mandi. Jadi mama yang membuat Erla sampai begini, gumam Randy pelan. Ren, kita tidak bisa main tuduh begitu saja, bisa saja mamamu meminta Erla pulang tapi Erla yang tidak mau. Jangan langsung emosi tanyakan baik-baik apa tujuan mamamu datang menemui Erla, ujar Nia lembut, dia bisa melihat kilat amarah di mata Randy dan Nia berusaha untuk menenangkannya. Lebih baik kamu pulang dulu Ren, tanyakan pada mamamu apa yang terjadi, kalau hanya menerka tidak akan selesai, usul ayah Bahtiar. Iya ya, aku pamit dulu. Hati-hati Ren. Jangan gegabah bagaimanapun juga kamu seorang anak tidak baik jika harus bertengkar dengan orang tua, nasihat ayah Bahtiar dan dianggupi Randy patuh. Titip Erla dan anakku ya mbak, aku pulang dulu sebentar, pamit Randy. Ingat pesan ayah Ren, ujar Nia, bagaimanapun juga Nia tidak ingin Randy ribut dengan mamanya hanya karena Erla karena pasti nanti mama Randy jadi membenci Erla.
Untuk apa Mama menemui Erla, Ma? Tanya Randy saat baru datang. Jadi dia mengadu padamu, jawab Mama Fanny sinis. Ma, Mama tahu apa yang terjadi pada Erla sekarang ini semua oleh ulah Mama. Sayangnya Mama tidak mau tahu Ren, dia sudah menipu Mama. Ibu mana yang tidak sakit hati ditipu oleh menantunya sendiri, jawab Mama Fanny. Ini bukan salah Erla, Ma, tapi aku yang membawa Erla ke dalam rumah ini, Ma. Aku yang meminta Erla untuk menjadi istriku, Ma. Seharusnya Mama menerima keputusanku. Terserah, yang jelas dia sudah membuat Mama kecewa. Mama tidak mau lagi berurusan dengan perempuan itu. Mama tidak bisa menerimanya. Ma, aku yang minta pada Erla, Ma. Dia hanya mengikuti kemauanku saja. Jadi jangan Mam salahkan Erla. Aku yang salah, bentak Randy. Kamu berani bentak Mama hanya karena perempuan pembohong itu, Ren? Kamu lupa kalau ini mamamu. Kamu sudah dibutakan oleh cinta gila. Ma. Stop, Mama tidak mau dengar alasan apapun. Mama kecewa pada kamu dan dia. Sekarang kamu tidak usah mengurus dia lagi, Ren. Biarkan dia pergi. Karena dia bukan tanggung jawab kamu, potong Mama Fanny. Dia istriku, Ma. Tapi bukan mengandung anak kamu. Apa otak kamu sudah dicuci olehnya, Ren, hingga tidak bisa membedakan perempuan baik dan buruk? Siapa tahu dia berselingkuh di belakang kamu dan masih berhubungan dengan mantan suaminya. Dari awal Mama juga tidak suka Ren pada Erla, tapi karena dia mengandung Mama terima. Ternyata apa? Bukan anak kamu. Perempuan yang jelas-jelas bukan hamil anak kamu masih juga kamu bela. Ma, kenapa dipermasalahkan soal anak? Toh bayi itu tidak berdosa. Yang jelas aku cinta Ma sama Erla. Lagi pula aku bertemu Erla saat dia janda, Ma. Tidak ada perselingkuhan, tekan Randy. Perempuan hamil dinikahkan, ceraikan dia. Kamu akan Mama nikahkan dengan Dena sesuai kesepakatan Mama dulu. Tidak, Ma. Tolak Randy cepat. Kamu sudah berani menentang Mama sekarang, Ren. Atau kamu mau menikah dengan Bianca? Kenapa jadi Bianca, Ma? Aku sudah putus dengan dia. Papanya semalam datang kemari dan meminta kamu bertanggung jawab pada anaknya karena sudah menodai anaknya. Apa benar? Randy terdiam sejenak. Masalah apa lagi ini? Menyentuh Bianca selama berpacaran saja hanya sebatas ciuman, apa itu termasuk kategori menodai, pikir Randy. Pikirannya benar-benar kacau saat ini. Kenapa banyak sekali masalah yang datang? Benar, Ren? Tanya Mama Fanny marah. Ma, aku tidak pernah menyentuh Bianca, sedangkan Erla saja sudah menjadi istriku. Bisa aku jaga, Ma. Aku tahu mana yang pantas dan tidak pantas. Jelas Randy membuat Mama Fanny sedikit lega. Kalau begitu minggu depan kita ke Surabaya. Mama akan melamar Dena untuk kamu. Tidak, Ma. Aku tidak akan mau menikah dengan siapapun itu. Aku ingin menunggu Erla saat ini karena dia sedang koma, jawab Randy membuat Mama Fanny terdiam. Erla koma, batinnya. Randy menghentakkan kakinya ke udara lalu segera pergi meninggalkan mamanya. Randy, jangan jadi anak durhaka ya kamu, pekik Mama Fanny, tapi tak dihiraukan oleh Randy. Dia lebih memilih pergi daripada berdebat dengan mamanya, membuatnya bertambah pusing. Belum lagi Bianca yang datang tiba-tiba memfitnah dirinya. Gila, Bianca fitnah apa lagi yang dia buat sekarang? Nggak ada abisnya tuh perempuan, umpat Randy di dalam mobilnya. Dia terlihat kesal saat ini, banyak sekali permasalahan yang muncul tiba-tiba. Kenapa sulit sekali aku bersatu dengan Erla, Tuhan, bantu aku. Aku benar-benar mencintai istri dan anakku, Tuhan. Aku ingin kami hidup bahagia, doa Randy. Berarti Erla trauma pada Mama saat ini? Aku harus menjauhkan Erla dari Mama, ucapnya lagi sambil mengusap wajahnya pelan. Bagaimana Erla, Mbak? Tanya Randy. Kamu tidak ganti baju dulu, Ren? Tidak sempat lagi, Mbak. Kamu berdebat dengan mamamu, Ren? Tanya Nia lagi. Tidak, hanya sedikit ribut saja. Yang namanya ribut tidak ada sedikit, Ren.
jangan mempersulit Erla, dia masih syok dengan semua ini. Kamu harus jaga emosimu agar semuanya membaik, ingat Nia. Mbak, aku ingin bawa Erla jauh dari sini. Maksudmu? Berobat jauh dari Jakarta Mbak, agar dia bisa tenang. Ren, kondisi Erla masih belum stabil dan anaknya juga begitu. Kamu tidak boleh egois Ren. Tapi aku ingin Erla tenang Mbak, aku takut traumanya tidak akan sembuh jika melihat mamaku. Anak kami akan aku bawa juga Mbak. Ren, jaga Erla dan tetap di sisinya. Kemanapun kamu membawa Erla, jika hatinya tidak tenang percuma, dia butuh ketenangan Ren, hanya itu, jelas Nia lagi. Tapi Mbak, bagaimana jika tiba-tiba Mama datang lagi? Ada aku, Ayah Mas Ben dan kamu, kita bisa menjaganya bergantian dan nanti aku akan minta pada Mas Ben untuk 1 orang suster yang menjaga Erla, ucap Nia membuat Randy sedikit tenang. Sudah datang Ren? Tanya Ayah Bahtiar yang baru keluar dari ruangan Erla. Iya ya, ada apa dengan Erla? Tanya Randy khawatir. Kamu bisa melihat Erla di dalam, dia sudah tenang, mungkin dengan adanya kamu dia semakin tenang. Erla sudah sadar ya? Tanya Randy tak percaya. Iya, masuklah. Randy berjalan pelan, dia takut jika Erla juga trauma padanya. Sayang, panggil Randy pelan. Erla menatap lelaki yang masih sah menjadi suaminya ini. Wajah Randy terlihat lemah bahkan berantakan tapi masih terlihat tampan. Sayang, maafkan aku, ujar Randy menggenggam tangan Erla dan menitikkan air mata. Aku yang bersalah atas semua yang terjadi, tidak seharusnya kamu pergi sayang, kamu hanya salah paham dengan semua itu, ucap Randy lagi tapi Erla tetap diam. Kamu boleh marah sayang, boleh memukulku, mencaciku, membenciku tapi jangan hanya diam sayang, aku tidak bisa melihat kamu diam begini, aku mencintaimu, aku Randy membuat Erla menangis. Sayang, jangan menangis. Maaf jika kamu tidak suka aku di sini tapi aku tidak bisa meninggalkan kamu dan anak kita, kamu tahu jagoan kita persis mirip kamu tapi hidung mancung seperti aku selalu melihatnya sayang dia makin sehat, cerita Randy tapi Erla masih saja tidak mau bicara, tangisannya sudah mulai reda. Kamu tidak suka aku di sini sayang, baiklah aku akan pergi, aku tunggu kamu di luar ya, kamu istirahat saja, lanjut Randy mencium tangan Erla lalu beralih ke keningnya dan perlahan ingin keluar. Mas. Panggil Erla pelan membuat Randy menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Erla. Mas. Aku kangen kamu mas, ujar Erla perlahan dengan tangisannya. Dia tidak bisa menyembunyikan lagi perasaannya, dia merindukan sosok suaminya ini. Sayang, ucap Randy tak percaya. Ulangi sayang. Aku kangen sama kamu mas. Randy memeluk tubuh Erla erat, dia juga merindukan istrinya ini. Aku juga sayang, aku merindukan kamu. Hampir tiap malam aku tidak bisa tidur saat kamu tinggal, mau percaya atau tidak itulah kenyataannya hingga tubuhku saja tidak terurus lagi hanya karena memikirkan kamu, cerita Randy lagi. Erla menangis dan mengusap lembut pipi sang suami, memang benar tubuh Randy mulai mengurus padahal baru beberapa pekan saja mereka berpisah. Jangan pergi lagi sayang. Aku tidak bisa tanpa kamu, ucap Randy sedikit mengisak mencium pipi Erla. Banyak yang ingin dia katakan pada istrinya ini tapi tidak sekarang. Selagi Randy pulang, Ayah Bahtiar yang masuk ke dalam ruangan dan berbicara dengan Erla dari hati ke hati. Randy juga banyak bercerita dengan lelaki tua ini tentang pernikahan mereka dan perasaannya pada Erla saat ini. Nak. Panggil Ayah Bahtiar lembut membuat Erla membuka matanya perlahan. Ayah senang kamu sudah sadar kembali, kamu tahu ayah ketakutan saat mendengar kabar kamu masuk rumah sakit, ingatan ayah beralih saat kamu kehilangan anak pertamamu dulu, tubuh ayah serasa tak mampu bergerak lagi, ujar Ayah Bahtiar. Kamu tahu kalau ayah sangat menyayangimu nak sama seperti ayah menyayangi Nia anak kandung ayah sendiri, tapi hanya saja kamu sering menentang ayah,
kamu keras kepala, ucap Ayah Bahtiar lagi sambil mengelus rambut Erla perlahan. Kamu tahu ada seseorang yang juga mencemaskanmu di luar sana? Tanya Ayah Bahtiar dan dijawab gelengan oleh Erla. Suamimu. Bahkan untuk makan saja dia sulit karena mencemaskanmu. Ayah sudah memintanya untuk pulang tapi... Ayah Bahtiar tidak meneruskan ucapannya, dia hanya tersenyum kecil mengingat betapa cintanya Randy pada Erla. Dia juga keras kepala sama denganmu, sepertinya kalian cocok dan berjodoh, lanjut Ayah Bahtiar pelan. Dia mencintaimu Nak, bahkan lebih tulus dari yang kamu tahu. Saat mendapatkan kabar kamu di rumah sakit saat itu juga dia di sini dan tidak mau pulang meskipun mbakmu sudah memintanya pulang agar berganti pakaian, tapi dia keke ingin di sini dan akhirnya sampai saat ini dia masih setia menunggu kamu sadar, cerita Ayah lagi. Jika kamu juga mencintainya, aku Nak, jangan biarkan dirimu menderita. Kamu berhak untuk bahagia dengan siapapun itu. Ayah, aku takut. Isak Erla menggenggam tangan Ayah Bahtiar. Jangan takut, ada Ayah, mbakmu Nia dan iparmu Ben. Yang terpenting kamu bahagia ya. Ada suamimu yang siap menjaga kamu Nak. Jika ada yang berani menyakitimu maka Ayah duluan yang akan maju. Kejar kebahagiaanmu. Cukup sudah penderitaanmu selama ini. Ayah berharap ini pernikahanmu yang terakhir. Tapi ya, sayang, dengarkan penjelasan suamimu, jangan egois karena hanya akan menyengsarakan dirimu nantinya. Ada anakmu yang masih butuh dengan kamu Nak, berjuang untuk rumah tangga kalian. Tidak ada namanya rumah tangga mulus, tidak ada namanya rumah tangga damai, itu hanya kamu temukan di dongeng. Kamu lihat Ayah bukan di hari tua saja bercerai tapi Ayah tidak menyesal karena Ayah juga berhak bahagia bukan, dan ini kebahagiaan Ayah di hari tua bersama anak dan cucu. Jelas Ayah Bahtiar lagi. Turuti kata hatimu Nak, jangan biarkan orang bahagia dengan penderitaanmu. Ayah berharap kamu bisa mengambil sikap untuk semua ini, ucap Ayah Bahtiar lembut. Lelaki tua ini memang sangat bijaksana, meskipun dia terkesan lemah memang itu sifatnya. Ayah keluar dulu ya, nanti Ayah akan minta Randy untuk masuk. Kamu boleh marah, boleh nangis dan boleh apapun juga, tapi ingat satu hal, jangan sakiti dirimu sendiri, ujar Ayah Bahtiar sambil mengusap lembut kepala sang anak dan mencium kening Erla. Semua sayang pada kamu, ucap Ayah Bahtiar lagi lalu tersenyum kecil dan segera keluar. Mau lagi sayang? Sudah Mas, aku sudah kenyang tidak kuat lagi, tolak Erla. Kamu harus makan yang banyak sayang agar cepat pulih dan kita bisa lihat Ardi. Ardi? Siapa Mas? Tanya Erla bingung. Jagoan kita sayang, aku beri nama Ardi Putra Mahardika, jawab Randy tersenyum kecil. Itu gabungan nama kamu dan aku, untuk Mahardika itu namaku, kamu keberatan sayang? Tanya Randy lagi. Erla sempat terdiam sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Kamu suka? Tanya Randy dan diangguki Erla. Dia sempat terharu karena Randy menepati janjinya akan menganggap anak Erla seperti anaknya sendiri. Mas, kenapa kamu masih ingin mempertahankanku, bukannya Bianca? Aku mencintaimu, potong Randy tegas tanpa memberikan celah untuk Erla berbicara lagi. Tapi Mas, SSSTTT, tidak boleh bahas apapun kecuali kita dan Ardi. Erla menghela nafas berat lalu menganggukkan kepala pelan. Ayah Bahtiar memperhatikan mereka. Randy terlihat telaten mengurus Erla, terlihat jelas lelaki tampan ini sangat baik. Kamu tidak pulang dulu Ren? Tanya Ayah Bahtiar. Tidak ya, aku ingin menjaga Erla dan anakku sampai mereka benar-benar pulih. Ayah dan Mbak Munia Ren, kamu juga butuh istirahat dan bekerja bukan? Sudah terlalu lama kamu cuti bekerja atau jangan-jangan kamu memang pengangguran, canda Ayah Bahtiar. Mas Randy bekerja ya di rumah sakit, bela Erla.
Iya itu kan katamu, siapa tahu setelah ini pengangguran karena menjaga istri manjanya ini, ujar Ayah Bahtiar membuat Erla terdiam. Ayah perhatian kamu tidak pernah pergi Ren. Aku sudah meminta izin ya pada pemilik rumah sakit untuk beberapa pekan ini. Aku cuti dulu sampai Erla benar-benar sembuh. Benar Mas? Tanya Erla cemas. Iya sayang. Tadinya aku ingin memindahkan kamu di rumah sakit tempatku bekerja tapi direktur memberikan aku cuti untuk mengurus kamu dan Ardi ya jadinya aku di sini, jawab Randy membuat Erla sedikit lega. Tuh ya nggak boleh suzon sama orang, cemberut Erla. Bukan begitu sayang ayah hanya mengingatkan saja, ucap Ayah Bahtiar sambil tertawa kecil. Ayah mau keluar dulu ya, pusing lihat kalian di sini. Nasib jomblo, ucap Ayah. Bahtiar lagi membuat Randy dan Erla terkekeh kecil. Mas, lalu bagaimana Mama? Tanya Erla setelah memastikan ayahnya keluar. Sayang, sembuh dulu ya, jangan berpikir aneh-aneh. Mas, aku hanya ingin kepastian Mas jangan membuatku merasa bersalah. Tidak ada yang menyalahkan kamu sayang. Aku mencintai kamu jadi tidak ada yang salah bukan? Tapi Mama, itu urusanku sayang, yang terpenting kesehatan kamu dulu dan kita bisa berkumpul kembali bersama Ardi. Kamu tahu aku setiap hari melihatnya perkembangannya sangat cepat sayang aku yakin dia akan tumbuh menjadi orang yang pintar nanti. Semoga saja ya Mas. Harus sayang, aku akan tiap hari melatihnya. Dia harus jadi dokter sepertiku biar banyak disukai wanita, ujar Randy bangga membuat Erla mencibirkan bibirnya. Kenapa? Kamu keberatan? Cita-cita yang buruk. Tapi memang benar sayang, tuh sampai kamu tergila-gila denganku. Aku. Yang ada kamu, tunjuk Erla kesal. Iya aku. Memang benar aku yang tergila-gila sama janda kembang seperti kamu, ujar Randy mencium pipi Erla gemas. Mbak Nia, ucap Erla malu. Udah makin mesra aja nih. Kamu sih Mas, bisik Erla. Mana aku tahu sayang, aku pikir Mbak Nia belum datang. Udah, nggak usah malu gitu, suami istri juga, biasa aja deh. Ini Mbak bawakan kue, Randy tadi dipanggil dokter di luar. Kenapa Mbak? Tanya Erla. Nggak tahu, jawab Nia lagi. Sebentar ya sayang, aku tinggal dulu, pamit Randy dan diangguki Erla pelan. Nggak usah lebay deh lah, sebentar juga. Kemarin bilang nggak mau ketemu pas ketemu nggak mau pisah, rayu Nia membuat Erla tertunduk malu. Apa kata dokter Mas? Tanya Erla setelah Randy kembali ke ruangan. Perkembangan kamu dan anak kita. Kenapa? Tanya Nia yang ikut penasaran. Alhamdulillah kalian berdua semakin membaik. Kamu beberapa hari lagi sudah boleh pulang sayang. Ardi. Tanya Erla membuat Nia mengerutkan keningnya. Siapa Ardi? Nama anak kami Mbak, Mas Randy memberi nama Ardi. Jelas ceria dan diangguki Nia pelan. Kemungkinan Ardi bisa pulang 2 atau 3 pekan lagi sayang, semua dari kekuatan fisik Ardi dan kamu. Maksudnya? Tanya Erla tak mengerti. Kesiapan mental kamu sayang, jika kamu merasa sudah siap untuk merawatnya insya Allah dia akan nyaman dan akan semakin pesat perkembangannya. Sekarang saja berat badannya bertambah terus dalam setiap minggunya, perubahan yang sangat pesat bukan? Aku siap Mas, jawab Erla tegas. Ya aku yakin kamu akan siap sayang, tadi aku juga sudah bicara pada dokter meminta jika kondisi dan berat badan Ardi stabil aku ingin membawanya pulang seminggu ini. Aku akan membantu kamu untuk merawatnya, semoga saja bisa sayang, jelas Randy. Terima kasih Mas, terima kasih selalu ada untuk aku. Itu memang tugasku sayang, kamu saja yang tidak percaya padaku sehingga bisa-bisanya memilih untuk pergi, sindir Randy membuat Erla tersenyum malu. Maaf Mas,
Aku bukan tidak percaya tapi aku belum siap kalau kamu benar-benar bersama perempuan lain, akui Erla. Lain kali persoalan itu diluruskanlah bukan dibawa kabur, sahut Nia dan diangguki Randy. Untung saja Mbak Nia masih mau menghubungiku, coba kalau diam-diam saja sudah pasti aku tidak bisa merawat kamu dan anak kita. Iya aku mengaku salah, maaf Mas. Lebih baik setelah Erla bersih kalian nikah kembali karena saat kalian nikah kemarin Erla dalam keadaan hamil bukan, ucap Ayah Bahtiar. Iya ya, aku juga sudah pikiran itu, jawab Randy. Baguslah kalau begitu Ayah sedikit tenang. Maaf Jeng, Randy tidak bisa dihubungi sampai sekarang, saya juga bingung sama Randy ini diguna-guna kali ya. Keluarga kami tidak bisa menunggu begini Jeng Feni, anak kami juga butuh kepastian kalau memang Randy tidak mau ya kami akan nikahkan Dena dengan yang lain. Maaf sekali Jeng, saya akan bicara sekali lagi sama Randy ya, sabar dulu, bujuk Mama Feni. Saya beri waktu 2 hari ini jika tidak ada juga jawaban dari Randy saya tidak mau menunggu lagi, Dena akan saya nikahkan dengan lelaki lain yang lebih kaya dari Randy. Ingat itu. Iya Jeng, sabar ya, terima kasih atas waktunya, ujar Mama Feni lalu menutup ponselnya. Randy kamu membuat Mama susah saja, kalau memang Erla sakit tinggalkan saja dia, perempuan gak jelas kok dipertahankan, oceh Mama Feni kesal. Nya, ada tamu, lapor pembantu Randy. Siapa Big? Keluarga Non Bianca. Kenapa lagi dia kesini? Sudah kamu bilang kalau Randy tidak ada di rumah. Sudahnya tapi mereka tetap ingin bertemu keluarga Pak Randy. Ya sudah sebentar lagi saya keluar jangan dibuatkan minum Bi, nggak usah diladeni betul, ujar Mama Randy dan diangguki sang bibi. Belum kelar satu masalah sudah datang lagi masalah baru, Randy memang benar-benar menguji kesabaranku, ocehnya sambil berjalan keluar. Mama Feni segera keluar menemui keluarga Bianca. Ada apa? Tanya Mama Feni dengan wajah sinis. Mana Randy? Kami datang kemari baik-baik dan ingin meminta pertanggungjawaban Randy terhadap Bianca. Ibu tahu anak saya akan dijodohkan dengan lelaki lain tapi karena kebiadaban Randy masa depannya hancur. Saya sudah bicarakan pada Randy dan Randy sama sekali tidak pernah menyentuh anak kalian, untuk itu Randy juga tidak akan pernah bertanggung jawab atas apa yang tidak dia perbuat, Randy juga akan menikah dengan perempuan lain pilihan saya, tegas Mama Feni. Saya akan tuntut Randy ke kantor polisi jika Randy tidak ingin menikahi Bianca. Ancam ayah Bianca. Terserah. Silahkan lapor. Saya lebih percaya anak saya daripada anak kalian. Saya juga percaya anak saya, jawab Mama Bianca. Keluar kalian dari rumah saya tidak mau tahu urusan anak kalian, usir Mama Feni. Kami datang baik-baik untuk membicarakannya jangan buat kami menempuh jalur hukum Bu, ancam Papa Bianca lagi. Terserah saya tidak mau tahu, pergi kalian, pekik Mama Feni sehingga para pekerja di rumah Randy datang. Usir mereka Pak, jangan sampai masuk lagi, ujar Mama Feni lalu segera masuk ke dalam kamarnya, kepalanya pusing dengan banyaknya masalah Randy. Masih tidak bisa dihubungi tuh anak, kesal Mama Feni karena Randy masih saja mematikan ponselnya hingga saat ini. Kemana aku harus mencarinya? Apa dia meletakkan perempuan itu di rumah sakit tempat dia bekerja? Gumam Mama Feni lagi. Kenapa tidak sedikit pun mendengarkan ucapanku? Lepaskan perempuan itu, lanjutnya bermonolog sendiri. Mama Feni segera bersiap-siap dia ingin mencari Randy ke rumah sakit jika memang dia ada di rumah sakit Mama Feni akan membawa Randy langsung ke Surabaya karena Mama Dena hanya memberikan waktu sampai besok. Bi jangan sampai membuat malu orang tua, kamu harus bicara jujur Bi, Papa dan Mama sudah mendatangi keluarga Randy tapi Randy tidak ada, tekan Mama Bianca.
Mama dan Papa sudah mencari Randy tapi justru mamanya akan menjodohkan dia dengan perempuan lain Bi. Ma aku mencintai Randy Ma, isak Bianca. Pa, cari Randy di tempat kerjanya, seret anak itu jika dia tidak mau menikahi Bianca masukkan dia ke penjara. Dia kira bisa bermain-main dengan kita, dia hanya dokter biasa Pa. Kalau perlu minta direktur itu pecat Randy biar dia hidup sengsara, ujar Mama Bianca geram dan diangguki Papa Bianca setuju. Ma, aku hanya ingin menikah dengan Mas Randy Ma, tidak dengan lelaki lain. Iya kita akan cari dia Bi, Mama juga tidak suka direndahan seperti ini. Kami harus bisa jaga sikap Bi, jangan bodoh jika dia tidak mau dengan kamu Papa dan Mama akan berusaha membuat dia mengakui kesalahannya. Bantu aku Ma agar bisa menikah dengan Mas Randy, isak Bianca sambil memeluk tubuh sang mama. Papa Bianca seorang pengusaha yang cukup terkenal dia ingin melebarkan dunia bisnisnya dengan menjodohkan Bianca pada pengusaha kaya raya tapi saat ini berbeda cerita anaknya mengatakan kalau sudah dilecehkan oleh Randy mau tak mau dia harus menuntut Randy agar menikahi anaknya. Bianca sudah menyadari kalau dia memang tidak bisa berpisah dari Randy karena keegoisannya ingin mementingkan karir membuatnya kehilangan kekasih hatinya saat ini dan hanya kebohongan ini yang bisa membantu Bianca agar Randy mau menikah dengan dirinya. Iya Mas dia mirip denganku ya dan hidupnya mancung seperti kamu, lucu Mas. Aku gemes lihatnya, ujar Erla tersenyum manis sambil melihat anak lelakinya di inkubator sedang tertidur lelap. Perkembangannya sudah sangat baik Bu, dedeknya juga sudah mulai lahap minum susunya, jelas sang perawat. Terima kasih Sus sudah mau membantu, jawab Erla sambil mengelus lembut pipi bayi mungil ini. Erla sangat terharu dengan perjuangan panjangnya akhirnya bayi ini lahir meskipun tidak cukup bulan. Dia anak yang kuat sayang, buktinya dia mampu melewatinya. Aku yakin suatu saat dia akan jadi anak yang hebat dan membanggakan untuk kita, ucap Randy. Ya Mas, tapi itu semua tergantung kamu. Kamu ayah yang tepat untuk mendidiknya nanti. Aku akan jaga kalian sampai titik darah penghabisanku sayang. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita. Aku janji akan selalu ada untuk kalian. Terima kasih Mas, ujar Erla menatap wajah tulus sang suami. Erla sangat bahagia dengan kehidupannya saat ini, Randy benar-benar lelaki bertanggung jawab dia merasa beruntung mendapatkan Randy sebagai suaminya. Bersambung.